Dan ketika anggota Polda Metro Jaya mengikuti kendaraan yang diduga adalah pengikut MRS, kendaraan petugas dipepet, lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam sebagaimana yang rekan-rekan lihat di depan ini. Jadi fitnah, dan ini fitnah luar biasa, pemutarbalikan fakta dengan menyebutkan bahwa Laskar yang lebih dahulu menyerang dan melakukan penembakan. Kalau betul itu coba dicek senjata apinya, nomor register senjata apinya, pelurunya itu sudah tercatat. Cek saja, silakan dicek. Pasti bukan punya kami, karena kami tidak punya akses terhadap senjata api dan tidak mungkin membeli dari pasar gelap. Dan kalau itu memang benar adanya terjadi seperti itu dan surat itu sudah ada dan sudah diterima oleh Kapolri, maka ini suatu is the big question. Why? Kalau tidak ditindaklanjuti laporan itu, didiamkan saja, ini pengkhianatan terhadap Polri. Dan harus dilacak di dalam itu siapa yang ngedek laporan itu. Nah, ini menurut saya jelas ketidakadilan dan pelanggaran terhadap konstitusi gitu ya. Kalau kita lihat rasa keadilan itu, boleh saja mereka berpikir bahwa ini sudah melalui suatu proses, bahkan sudah kasasi. Tapi jangan sampai ini menjadi sebuah peradilan sesat gitu. Jadi kalau ini merupakan peradilan sesat, maka menurut saya kita ini semua berdosa gitu, membiarkan ini terjadi. Hendra Kurniawan ungkap alasan libatkan tim KM50 di kasus Brigadir J. Mantan Karopaminal Divpropam Polri Hendra Kurniawan mengungkap alasannya melibatkan anggota tim penyidikan kasus KM50, yakni mantan Kanit 1 Subdit 3 di Tipidum Ari Cahya alias Acai dalam pengusutan kasus kematian Nofriansah Yosua alias Brigadir J. Penunjukan Acai ini terjadi ketika Hendra pada saat berada di TKP penembakan Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J diminta Ferdy Sambo untuk mengamankan CCTV sekitar Jumat 8 Juli 2022 di hari penembakan. Perintah yang diberikan Sambo pada 8 Juli 2022 untuk ditindaklanjuti kembali oleh Hendra dengan menghubungi Ari Cahya esok harinya. Pada 9 Juli 2022 meminta agar CCTV sekitar TKP penembakan rumah dinas diamankan. Adapun alasan meminta tolong kepada Ari Cahya karena saat itu Detasemen B dan C tengah bertugas di luar kota untuk proses perekrutan Akademi Polisi. Namun Ari Cahya ternyata tengah berada di Bali. Sehingga Ari Cahya merekomendasikan anak buahnya Irfan Widianto yang saat itu menjabat sebagai mantan Kasubnit 1 Subdit 3 Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri untuk menjalankan tugas amankan CCTV. Adapun dalam sidang hari ini Hendra turut bersaksi atas terdakwa Irfan Widianto dalam perkara obstruction of justice pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, di mana mereka bersama Ferdy Sambo, Agus Nurpatria, Arif Rahman, Baikuni Wibowo dan Cuk Putranto turut didakwa pasal 49 Jo pasal 33 UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selanjutnya, para terdakwa juga dijerat dengan pasal 48 Jo pasal 32 ayat 1 UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mantan Karopaminal Divpropam Polri Hendra Kurniawan mengungkap alasannya melibatkan anggota tim penyidikan kasus KM50, yakni mantan Kanit 1 Subdit 3 di Tipidum Ari Cahya alias Acai dalam pengusutan kasus kematian Nofriansah Yosua alias Brigadir J. Penunjukan Acai ini terjadi ketika Hendra pada saat berada di TKP penembakan Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J diminta Ferdy Sambo untuk mengamankan CCTV sekitar Jumat 8 Juli 2022 di hari penembakan.
Perintah yang diberikan Sambo pada 8 Juli 2022 untuk ditindaklanjuti kembali oleh Hendra dengan menghubungi Ari Cahya esok harinya. Pada 9 Juli 2022 meminta agar CCTV sekitar TKP penembakan rumah dinas diamankan. Adapun alasan meminta tolong kepada Ari Cahya karena saat itu Detasemen B dan C tengah bertugas di luar kota untuk proses perekrutan Akademi Polisi. Namun Ari Cahya ternyata tengah berada di Bali. Sehingga Ari Cahya merekomendasikan anak buahnya Irfan Widianto yang saat itu menjabat sebagai mantan Kasubnit 1 Subdit 3 Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri untuk menjalankan tugas amankan CCTV. Adapun dalam sidang hari ini Hendra turut bersaksi atas terdakwa Irfan Widianto dalam perkara obstruction of justice pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, di mana mereka bersama Fedi Sambo, Agus Nurpatria, Arif Rahman, Baikuni Wibowo, dan Cuk Putranto turut didakwa pasal 49 Jo pasal 33 UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selanjutnya, para terdakwa juga dijerat dengan pasal 48 Jo pasal 32 ayat 1 UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Hendra Kurniawan ungkap alasan libatkan tim KM50 di kasus Brigadir J. Mantan Karul Paminal Div Propam Polri Hendra Kurniawan mengungkap alasannya melibatkan anggota tim penyidikan kasus KM50, yakni mantan Kanit 1 Subdit 3 di Tipidum Ari Cahya alias Acai dalam pengusutan kasus kematian Nofriansah Yosua alias Brigadir J. Penunjukan Acai ini terjadi ketika Hendra pada saat berada di TKP penembakan Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J diminta Fedi Sambo untuk mengamankan CCTV sekitar Jumat 8 Juli 2022 di hari penembakan. Perintah yang diberikan Sambo pada 8 Juli 2022 untuk ditindaklanjuti kembali oleh Hendra dengan menghubungi Ari Cahya esok harinya. Pada 9 Juli 2022 meminta agar CCTV sekitar TKP penembakan rumah dinas diamankan. Adapun alasan meminta tolong kepada Ari Cahya karena saat itu Detasemen B dan C tengah bertugas di luar kota untuk proses perekrutan Akademi Polisi. Namun Ari Cahya ternyata tengah berada di Bali. Sehingga Ari Cahya merekomendasikan anak buahnya Irfan Widianto yang saat itu menjabat sebagai mantan Kasubnit 1 Subdit 3 Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri untuk menjalankan tugas amankan CCTV. Adapun dalam sidang hari ini Hendra turut bersaksi atas terdakwa Irfan Widianto dalam perkara obstruction of justice pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, di mana mereka bersama Fedi Sambo, Agus Nurpatria, Arif Rahman, Baikuni Wibowo, dan Cuk Putranto turut didakwa pasal 49 Jo pasal 33 UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selanjutnya, para terdakwa juga dijerat dengan pasal 48 Jo pasal 32 ayat 1 UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.